Mbak Titi pun juga harus begitu nanti di rumah sama Mas Alvin. Ayo anak Kita rumahnya muda. beda, Bu. Jadi single maksudnya. Saya nggak mau. Dia pede banget sobat bersih. Kami segenap kru Bikin panas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran Sobat Bersinar. Selamat Lebaran. Ya, tentunya harus itu Mas Alvin. Apalagi sekarang itu kan era yang namanya apa? Industri 4.0 itu ya. Jadi kan 4.0. nah, semuanya kan serba otomatisasi, digitalisasi kan ya. Mau tidak mau itu PKK itu nanti juga harus belajar untuk mengakrabi teknologi. Nah, kebetulan sekarang ini kan juga masa pandemi Covid. Nah, pada saat masa pandemi Covid ini kan kita juga harus patuh pada anjuran pemerintah. Benar sekali. Jadi kan CTPS, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, Ya. pakai masker. Nah, saya bersumber gitu saya harus ini masker harus selalu saya pakai. Saya tidak mau melepas. Kemudian jaga jarak. Ya. Kemudian WFH ya, jadi bekerja dari rumah. Nah, jadi kan tentunya kan pada PKK itu adalah gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang dipelopori oleh seorang perempuan yang tujuannya tadi untuk bisa mensejahterakan masyarakat sejahtera lahir dan batin kan begitu. Nah, sementara gerakan PKK itu ini secara berjenjang ini digerakkan, dibina dan bisa difasilitasi mulai dari pusat sampai ke tingkat yang paling bawah di desa. Nah, seperti itu. Kemudian semua hakikat pengurus PKK itu adalah itu tadi membina, menggerakkan, memfasilitasi. Nah, nanti ujung tombaknya yang melaksanakan gerakan PKK itu adalah kader PKK, kader Dasawisma. Nah, dengan adanya masa pandemi Covid ini, jadi kita optimalkan dengan medsos itu, WA grupnya, kemudian ini kita PKK juga punya Instagram. Nah, jadi kan kemudian ya kita harus bisa membuat terobosan-terobosan. Banyak sekali video sekarang di Iya, ya ini harus mau tidak mau ya saya sendiri juga harus belajar dan juga saya harus mendorong teman-teman untuk bisa nanti mau tidak mau akrab dengan teknologi. Nah, nanti kan semuanya itu nanti biar pesan-pesan yang kita sampaikan itu nanti sampai sama ke tingkat yang paling bawah. Yeah. Tapi tanpa kita sadari itu kegiatan PKK sebelum pandemi ini udah mengajarkan kita untuk hidup yang bersih ya Bu ya. Betul, seperti cuci iya. tangan dan lain sebagainya. Itu jadi kalau ada masa pandemi ini udah nggak kaget lagi harus cuci tangan, harus hidup bersih begitu ya Bu ya. Betul ya. Jadi kan PKK itu kan mitra pemerintah. Jadi di PKK itu kalau mungkin bisa dibilang ngabei. Jadi kan semua saja program yang ada di pemerintah itu nanti boleh bisa jadi dikatakan PKK itu kan tangan kepanjangannya. Jadi untuk bisa mensukseskan biar itu nanti bisa diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini PKK itu banyak sekali berperan. Jadi contohnya ya, sekarang bagaimana bayi, balita, ibu hamil itu sehat, tidak kekurangan gizi, kemudian pertumbuhannya bagus. Nah, di sini kan ada kader-kader posyandu. Ya. Nah, tanpa ada kader posyandu, bagaimana kita akan memantau tumbuh kembangnya bayi, balita, ibu hamil. Nah, itu kemudian juga sekarang kan di masa pandemi ini ya. Jadi anak-anak usia PAUD, anak-anak usia prasekolah. Nah, ini kan bagaimana dengan adanya pandemi ini, terus apakah ya kita diam saja untuk ini? Nah, kita berusaha untuk membuat edukasinya ya itu tadi kita mengakrabi, kita membuat video dan seperti itu. Kemudian jadi kan sebetulnya kan program PKK itu kan sebetulnya sudah ini ya
maksudnya kan tanpa pandemi dan dengan pandemi pun itu kegiatan yang ada di keseharian masyarakat kita. Ya, jadi kan PHBS tadi perilaku hidup bersih sehat. Ya, jadi mulai dari CTPS, ya, cuci tangan pakai sabun, bisa mengeliminasi penyakit sampai berapa persen itu, sampai 80% untuk mencegah penyakit infeksi. Nah, kemudian ini pun juga sekarang pandemi sangat relevan sekali tuh, ternyata salah satu protokol yang harus dilaksanakan ini adalah dengan CTPS, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, kemudian ini kan juga tentunya kita di dalam pandemi ini kita untuk mencegah penyakit kita berusaha. Selain berusaha kan tentunya kita berdoa, memohon pada Yang Maha Kuasa. Nah, ini dengan adanya seperti ini PKK itu kan juga di situ ada program penghayatan dan pengamalan Pancasila. Terus ada yang Budik Damber itu, Budik Damber ini banget karena di Instagram tuh sampai istrinya Pak Ganjar, Ibu Atikoh itu sampai memposting ya Bu ya. Iya, betul. Itu sebenarnya teknisnya gimana sih Bu? Untuk Budik Damber. Budik Damber. Ya, Budik Damber itu kan sebetulnya itu kan sudah lama sebetulnya. Jadi mungkin kebetulan ini pada masa pandemi ini Budik Dambernya yang KWT di Desa Tambak Korongdowo ini kan dikemas bagus ya, kemudian divideokan, kemudian dilaporkan pada PKK provinsi ya, melalui Pokja 3, kemudian dilaporkan pada ketua provinsi. Nah, beliau ketua Ibu Atikoh itu kan berkenan, terus kemudian Pak Ganjar juga mengapresiasi. Nah, melalui itu terus akhirnya kan menjadi viral. Tapi sebetulnya itu kan sebelum itu sudah sebetulnya ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi seperti beberapa kelompok KWT di Geneng Prambanan, di Johor, kemudian di mana itu Sanggrahan, banyak itu sebetulnya sudah ya. Jadi kan mungkin kan mungkin kemarin itu kita itu belum mengemas, belum mendokumentasikan seperti itu. Nah, mungkin kan sekarang dengan pandemi ini kemudian orang kan tadi ya, jadi kegiatannya didokumentasikan, diviralkan. Nah, itu akhirnya ya jadi viral. Klaten jadi nggak dikenal sebagai kota kecil yang biasa saja, tapi sekarang ada sesuatu yang bagus dari Klaten, ketambahan dari PKK kan. Jadi Klaten semakin dikenal dan bisa jadi motivasi PKK lainnya ya Bu ya, untuk melakukan Budik Damber itu. Apalagi udah disonding dari Gubernur Jawa Tengah dan juga istrinya. Betul ya. PKK kan juga ada program itu setiap tahun itu ada lomba B2SA. Apa itu Bu B2SA? Nah, itu B2SA. Makanan yang bergizi, berimbang, sehat, aman. Nah, ini nanti makanan yang bersumber bahan lokal. Artinya kan kita itu kan mendorong masyarakat melalui PKK itu, mereka itu mau mengenal sumber makanan lokal yang ada di wilayah. Jadi jangan sampai jadi kita itu dijajah, itu kan bukan hanya berjajah secara fisik, termasuk makanan pun kan kita juga pada dijajah ya Mas Raffi ya. Sukanya yang junk food. Nah, gitu. jadi kan anak-anak kita itu taunya apa itu McD, KFC, kemudian Starbucks kalau kopi. Tidak tahu apa itu entek, tidak tahu apa itu bili dan sebagainya, daun kelor juga tidak tahu. Nah, ini melalui PKK ini ya kita dorong masyarakat itu bisa berinovasi. Nanti biar makanan itu juga dari nilai gizinya aman, sehat itu, tapi juga itu nanti juga menarik untuk anak-anak kita. Jadi kan untuk nanti pemenuhan gizi keluarga itu nanti terpenuhi. Nah, alhamdulillah itu Mbak Titi, Mas Alvin. Jadi itu kan dari lomba B2SA itu Kabupaten Klaten itu selalu mewarnai di provinsinya. Waktu tahun 2016 itu waktu saya awal menjadi ketua PKK ya. Ini bahkan nomor 1 provinsi mewakili maju ke tingkat nasional. Luar biasa sampai nasional. Ya. Wah. Terakhir ini Bu, harapan apa Bu dari PKK untuk Kabupaten Klaten di masa pandemi ini? Ya, tentunya harapan kita ini, kita para kader PKK ini di situasi pandemik ini kita tetap aktivitas seperti biasanya, tetap kita berkarya untuk bisa mewujudkan kesejahteraan keluarga
kemudian yang pada akhirnya nanti akan masyarakat menjadi sejahtera lahir dan batin melalui 10 program pokok PKK ya. Jadi mulai dari dalam hal penghayatan pengamalan Pancasila, kemudian di segi pendidikan tadi ya, jadi mendidik, mengawasi anak-anak, belajar bersama anak-anak di rumah. Kemudian tentunya ini di dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui kelompok UP2K, usaha pendapatan keluarga itunya, kelompok UP2K ini. Nah, di saat pandemi ini kan bisa nanti keluarga itu membuat masker non bedah Ya, gitu, nanti bisa sebagai sumber pendapatan. Itu kan selalu pasti dipakai, dia harus selalu pakai masker di rumah, di luar rumah itu harus selalu masker. Nah, ini kan juga merupakan suatu peluang ya, jadi peningkatan pendapatan keluarga. Kemudian juga tentunya mereka-mereka yang punya produk unggulan UP2K itu PKK itu juga harus mampu untuk memasarkan produknya tersebut melalui medsos. Nah, jadi melalui WA Group, melalui media online itu. Kemudian itu tadi yang hatinya PKK tadi, optimalisasi pemenataan halaman pekarangan ya, ini kita ajak semua. Mbak Titi pun juga harus begitu nanti di rumah Iya, sama Bu. Mas Alvin. Ayo anak Kita rumahnya muda. beda, Bu. Jadi sendiri maksudnya. Saya nggak mau. Dia pede nyampur banget sama sobat bersinar, dikirain Aduh. serumah gitu loh. Padahal iya. Anak muda itu harus Iya. mau, harus mengakrabi dengan dunia ya yang ada di depan mata kita kan, seperti itu. Jangan ya. beli-beli terus, tapi setidaknya betul, kita udah ya. nanam gitu ya, Bu. Betul. Kita buat ya. sendiri, kita Ya. menanam sendiri, kita masak sendiri juga. Itu Ya. lebih irit loh ekonomis. Pasti, Apalagi ya. masa pandemi kan susah ya Bu memasukkannya ya. Terima kasih Bu sudah hadir di Kuping Panas. Terima kasih, semoga berkah selalu. Terima kasih edukasinya buat sobat bersinar dan juga kita. Banyak banget ya yang dapetin dengan info dan tips dari Bu Sekda tadi, karena kan banyak banget kegiatannya. Budik damber tadi Iya ya. benar sekali. Banyak banget kegiatan yang inovasi dan unik sebenarnya biar kita nggak bosen gitu loh di rumah. Ya, Gitu. sekali lagi kalau untuk request siapa yang akan menjadi bintang tamu ataupun ingin kritik dan saran, silakan kunjungi di lini Ya. masa di bawah ini. Ya, ada di YouTube di Kominfo Klaten dan juga ada di Instagram kominfo.klaten atau di Twitter ataupun di media sosial kita lainnya. Terima kasih telah menyaksikan bersama program Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi panas. See you next time. See you, bye-bye. Terima kasih Bu Sekda, bye-bye Terima Sobat kasih, Bu. Bersinar.